Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, Saudara Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, dan seluruh pendengar saat ini, mengawali pagi kita ini, marilah kita menyiapkan waktu sejenak untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mengawali renungan kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Allah, selamat pagi Roh Kudus, Allah yang penuh kasih dan maha baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjaga kami semalaman sehingga kami bisa bangun dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini Kau sediakan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Kiranya Kau mau menyertai dan memampukan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini dapat dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Judul perenungan kita di pagi hari ini adalah hidup dipimpin oleh roh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hidup adalah anugerah Tuhan Allah. Itu berarti Ia yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Sesungguhnya hidup orang beriman kepada Yesus Kristus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Artinya Roh Allah diam dan bekerja di dalam diri kita, bahkan mempengaruhi dan menguatkan kita untuk mengatakan tidak kepada keinginan daging atau dosa. Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Firman hari ini mengatakan bahwa orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging atau hal-hal duniawi yang bermuara pada dosa. Firman ini menegaskan bahwa cara hidup atau tindakan seseorang itu ditentukan oleh apa yang menjadi pusat perhatian atau pikirannya. Firman ini berbicara tentang pertentangan antara kehidupan yang dikuasai oleh tabiat atau keinginan-keinginan seseorang dan keinginan-keinginan roh Allah. Cara hidup dalam kedagingan bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah yang menghasilkan maut. Sebaliknya orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal rohani yang menghasilkan damai sejahtera, sukacita dan hidup kekal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan dipimpin oleh roh, marilah kita menghasilkan buah roh. Sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah roh akan lahir jika kehidupan kita memiliki kedekatan dan keakraban dengan Tuhan. Kita adalah milik Yesus Kristus. Untuk itu biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Seharusnya keinginan yang timbul dari dalam hati dan pikiran kita adalah kehendak dan kemauan Roh Allah, bukan keinginan daging, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk menyelaraskan totalitas hidup dipimpin oleh Roh Allah, supaya segala keinginan daging atau dosa tidak berkuasa dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat.
Tuhan Allah memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bermohon, tolonglah supaya kami tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Kiranya Roh-Mu menuntun kami Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera dan selalu memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.